Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Mis di channel kebanggaan kita, Pak Mis dan Bu Ir. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perkalian skalar dua vektor pada bidang. Materi yang akan kita bahas yaitu perkalian skalar dua buah vektor pada bidang. Misalkan diberikan dua buah vektor, yaitu vektor A dan B, yang membentuk sudut theta, nih ya, seperti pada gambar di samping. Perkalian skalar atau biasa disebut dengan dot product dari vektor A dan B dinotasikan dengan, ya. Jadi kita menuliskannya dengan vektor A, ada titik hitam seperti ini, vektor B, ya. Dan didefinisikan sebagai vektor A dot vektor B sama dengan panjang daripada vektor A dikali dengan panjang daripada vektor B dikali dengan cos theta-nya. Ya. Jadi vektor A titik vektor B dibaca vektor A dot vektor B. Jadi ini dibacanya vektor A dot vektor B. Notasi derajat adalah sudut lancip yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Jadi ini disebut sebagai theta-nya. Misalkan vektor A sama dengan X1, Y1 dan vektor B sama dengan X2, Y2. Perkalian skalar A dan B dapat dicari dengan menggunakan rumus vektor A dot vektor B sama dengan X1, Y1 dot X2, Y2 itu sama dengan X1 kali X2 ditambah dengan Y1 dikali dengan Y2. Jadi nanti bilangan hasilnya ya. Bukan lagi dalam bentuk vektor. Kenapa bisa seperti itu? Itu bisa kita buktikan. Misalkan ya, di sini di gambar ini dimisalkan bahwa vektor A itu adalah OP. Yang ini OP ya. Terus vektor B itu adalah OKI. OKI yaitu X2, Y2. OKI. Ya, OP, OKI. Dapat ditentukan dengan PQ. PQ ini, vektor PQ seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa PQ itu dapat ditentukan dengan OP dan OKI, yaitu dengan menggunakan apa? OP itu sama dengan PO ditambah dengan OKI. Ya, PO ditambah dengan OKI. Terus PO itu adalah kebalikan daripada OP, berarti negatif OP ditambah dengan OKI. Makanya ya bisa disebut dengan negatif vektor A ditambah dengan vektor B, atau vektor B dikurangi dengan vektor A. Nah, makanya sering kita gunakan kemarin bahwa kalau yang kita cari adalah PQ, maka OKI dikurangi dengan OP. Nah, bisa ditulis bahwa X1 Y2 X2 Y2 dikurangi dengan X1 Y1. Berarti PQ itu bisa dikatakan bahwa X1 dikurangi dengan X2, Y2 dikurangi dengan Y2. Y2 dikurangi dengan Y1. Ya. Maka panjang PQ adalah ya, panjang PQ sama dengan akar daripada X2 dikurangi dengan X1 pangkat 2 ditambah dengan Y2 dikurangi Y1 pangkat 2. Nah, selanjutnya menurut aturan kosinus pada segitiga POQ, ya segitiga yang tadi ya, segitiga yang dibentuk oleh dua buah vektor tersebut, berlaku bahwa panjang daripada PQ pangkat 2 itu sama dengan panjang daripada OP pangkat 2 ditambah dengan panjang daripada OQ pangkat 2 sama dengan 2 kali panjang daripada OP dikali dengan panjang daripada OQ cos theta. Atau ini bisa kita tarik ke kanan, terus yang ini ke kiri. Jadinya 2
panjang OP, panjang OQ, cos theta sama dengan OP pangkat 2 ditambah dengan panjang OQ pangkat 2 dikurangi dengan panjang PQ pangkat 2. Nah, OP tadi adalah vektor A, berarti 2 kali vektor A dikali dengan OQ adalah vektor B, cos theta sama dengan OP pangkat 2, panjang OP pangkat 2 ditambah dengan OQ pangkat 2 dikurangi dengan PQ pangkat 2. Nah, selanjutnya dari 2 kali panjang A, panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali dengan dikali dengan cos theta sama dengan OP pangkat 2 ditambah dengan OQ pangkat 2 dikurangi dengan PQ pangkat 2. Ya, panjangnya ya masing-masing. Menurut definisi dot produk tadi bahwa vektor A dikali dengan vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan cos theta. Maka yang panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B, cos theta kita ganti dengan vektor A dot vektor B. Duanya tetap sama dengan panjang OP pangkat 2 ditambah dengan panjang OQ pangkat 2 dikurangi dengan panjang PQ pangkat 2. Sekarang panjang OP itu pangkat 2 bisa kita tulis akar daripada, ya sesuai dengan rumus panjang vektor yang kita pelajari sebelumnya ya, yaitu X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2. Di pangkat 2 kan, karena di sini ada pangkat 2. Ditambah dengan akar daripada X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 karena OQ itu tadi X2 dan Y2. Pangkat 2 juga karena di sini juga pangkat 2 dikurangi dengan tadi PQ adalah akar daripada X2 dikurangi dengan X1 pangkat 2 ditambah dengan Y2 dikurangi Y1 pangkat 2 berpangkat 2 juga. Nah, ingat bahwa kalau kita pelajari di semester pertama kemarin tentang pangkat akar ya. Jadi kalau ada pangkat seperti ini terus yang di pangkat 2 akan adalah akar pangkat 2 juga, maka hilang pangkatnya, hilang akarnya. Jadi tinggal X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2. Jadi akarnya hilang, pangkatnya juga hilang. Ditambah dengan X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 dikurangi dengan X1 dikurangi X2 pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 pangkat 2. Jadi akarnya yang ini hilang, pangkatnya juga hilang. Setelah itu kita lebur jadi satu. Jadi semuanya kita keluarkan daripada kurung. Ini keluar jadinya X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2. Yang ini langsung keluar saja karena di sini tambah saja. Berarti X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 dikurangi dengan, nah yang ini kita urai. X1 dikurangi X2 dikurangi dengan X1 pangkat 2. Berarti X1 dikurangi X2 pangkat 2 dikali dengan X2 dikurangi dengan X1 pangkat 2. Jadinya nanti akan kita dapatkan bahwa ya X2 pangkat 2 dikurangi 2X1 X2 ditambah dengan X1 pangkat 2. Begitupun dengan Y-nya, berarti Y2 pangkat 2 dikurangi dengan 2Y1 Y2 ditambah dengan Y1 pangkat 2. Setelah itu kita keluarkan dari kurungnya ini negatif. Ini juga, ini jadi negatif, ini jadi positif, ini jadi negatif, ini positif, positif, negatif. Nah, jadi X1 pangkat 2 dikurangi X1 pangkat 2, habis. Ya kan? Y1 pangkat 2 dikurangi dengan Y1 pangkat 2 yang di sini, habis juga. X2 pangkat 2 dikurangi dengan X2 pangkat 2 juga habis. Y2 pangkat 2 dikurangi dengan Y2 pangkat 2 ya. Jadi Y2 pangkat 2 di sini tambah ya. Ya, jadi di sini tambah ya. Yang ini yang di depan sini ada kesalahan sedikit. Jadi di sini harusnya tambah. Ya, jadi negatif kena negatif sini jadi negatif. Jadi Y2 pangkat 2 dikurangi dengan Y2 pangkat 2 habis juga. Jadi tinggal apa?
negatif kali negatif jadi positif, 2x1 x2, terus negatif kali negatif 2y1 y2 juga jadinya positif 2y2 y1 y2. Jadi tinggal 2 kali panjang vektor 2 kali vektor A dot vektor B sama dengan 2 kali x1 x2 ditambah dengan 2 kali y1 y2. Nah, setelah itu bisa kita bentuk menjadi 2 kali vektor A dot vektor B sama dengan 2-nya masing-masing kita keluarkan jadi 2 kali x1 x2 ditambah dengan y1 y2. Nah, karena ini masing-masing 2, kita bagi 2 kedua ruas, maka ini hilang 2-nya, ini juga hilang 2-nya. Jadi tinggal vektor A dot produk vektor B sama dengan x1 x2 ditambah dengan y1 y2. Ya. Jadi terbukti bahwa rumus daripada vektor A dot vektor B juga bisa kita dapatkan dari x1 x2 ditambah dengan y1 y2. Ini kita gunakan nanti dalam soal, tergantung kan ada 2 rumus ya. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B ya dikali dengan cos theta. Ada juga vektor A dot vektor B sama dengan x1 x2 ditambah dengan y1 y2 ya. Nanti bisa dikolaborasikan dalam soal, tergantung yang mana yang bisa kita gunakan. Oke, kita langsung ke contoh 1. Diketahui vektor A sama dengan 41, vektor B sama dengan negatif 3, negatif 2. Hitunglah nilai vektor A dot vektor B. Nah, karena di sini tidak ada sudutnya, maka yang kita gunakan adalah rumus yang kedua, yaitu vektor A dot vektor B sama dengan 41 dot negatif 3, negatif 2. Setelah itu kita kalikan 4 kali negatif 3 ditambah dengan 1 kali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 14. Negatif 12 ditambah dengan negatif 2. Jadi negatif 14. Ya, jadi rumus yang kedua tadi yang kita dapatkan itu digunakan kalau tidak ada di sini tidak ada sudut sama sekali ya. Tidak ada sudutnya atau tetanya tidak diketahui. Bisa dicari juga ya. Kita gambar di dalam kartesius, tapi agak susah juga nanti ya, karena kita harus mengukur dengan menggunakan busur derajat ya. Ya, tapi kita akan mendapatkan hasil yang tidak pasti juga. Oke. Jadi hasil daripada dot ya, vektor itu adalah bilangan. Ingat, bilangan bukan dalam bentuk vektor lagi. Bedakan dengan perkalian skalar dengan vektor. Jadi kalau perkalian skalar dengan vektor hasilnya tetap vektor. Tapi kalau perkalian skalar 2 buah vektor maka hasilnya dalam bentuk angka atau skalar. Oke. Terus contoh yang kedua, diketahui vektor A sama dengan 2i ditambah dengan 3j. Dan B ini sama dengan xi dikurangi dengan 6j. Jika kedua vektor membentuk sudut 90 derajat, tentukan nilai x. Ya, jadi membentuk sudut 90 derajat. Bagaimana cara menentukannya? Dengan menggunakan rumus vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B cos theta, diperoleh bahwa, nah kita bisa tulis rumus ini dalam bentuk, kalau yang kita cari adalah cos theta-nya, berarti cos theta sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Sudut theta akan bernilai 90 derajat. 90 derajat itu berarti siku-siku ya. Jika cos theta-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan 90 derajat ke sini berarti cos 90 ya. Ingat pelajaran di kelas 10 ya. Ya, mungkin belajar tentang trigonometri. Maka cos daripada 90 itu nilainya adalah
0 ya. Jadi cos 90 sama dengan 0. Jadinya 0 sama dengan vektor A dot vektor B per vektor A, panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Dan cos theta akan bernilai 0 jika, ya, jadi ini harus bernilai 0. Maka kalau bernilai 0, itu berarti dot produknya atau dot vektor A dot vektor B itu harus sama dengan 0. Jadi vektor A dot vektor B sama dengan 0. Yang ini kita tidak perlukan, ya. Kita tidak perlukan. Yang kita perlukan yang ini, ya. Ini harus 0 supaya cos tetanya sama dengan 0. Karena tadi tetanya 90 derajat. Jadinya vektor A dot vektor B sama dengan 0. Jika dan hanya jika apa? Tadi X1 dikali dengan X2. Berarti 2 kali X2-nya adalah X. Ini ya. Jadi kalau ini dibuat dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk matriks kan vektor A itu adalah 2, 3. Terus vektor B ini adalah X negatif 6. Berarti X1-nya adalah 2, X2-nya adalah X. Jadinya 2 kali X, 2X. Ditambah dengan apa? Y1-nya berarti 3. Dikali dengan Y2-nya berarti negatif 6. Sama dengan 0. Oke? Jadi, vektor A dot vektor B rumusnya tadi adalah X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2. Terus 2X. Nah, ini sudah dalam bentuk aljabar untuk mencari X-nya. Berarti 2X sama dengan 3 kali negatif 6 adalah negatif 18. Berarti kedua ruas kita tambahkan 18, maka jadinya 2X sama dengan 18. Atau biasa disebut dengan pindah ruas ya. Ya, jadi kalau dalam matematika sebenarnya kalau pindah ruas itu yang ada dasarnya adalah kita kalau misalkan positif kita kurangi kedua ruas dengan angka yang sama supaya hilang, maka di sebelah jadi negatif gitu ya. Nah, jadinya 2X sama dengan 18. Jadi X sama dengan masing-masing bagi 2 hasilnya adalah 9. Maka nilai X-nya sudah kita dapatkan yaitu sama dengan 9. Itu contoh yang kedua. Jadi diperhatikan fokusnya adalah tetanya yaitu 90 derajat. Nilai theta 90 derajat itu ya cos theta sama dengan cos 90 derajat, berarti cos 90 derajat itu sama dengan 0. Makanya disebut sini bahwa cos tetanya sama dengan 0. Oke. Contoh 3. Diketahui vektor A sama dengan 1 negatif 1 dan vektor B adalah 2, 1. Tentukan nilai daripada sinus dan tangen dari sudut yang dibentuk oleh vektor tersebut. Jadi kita akan mencari nilai sinus dan tangennya nanti. Ya, ini adalah trigonometri kelas 10 ya. Trigonometri dasar. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali dengan cos theta. Atau bisa kita tulis cos theta sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Nah, bisa juga. Nah, setelah itu kita masukkan vektor A dot vektor B. Kita gunakan rumus yang kedua tadi bahwa X1 kali X2 ditambah dengan Y1 kali Y2. Terus panjang vektor A berarti X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2. Ya, terus panjang vektor B adalah X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2. Sama dengan cos theta. Kita lanjut. Cos theta sama dengan, kita masukkan nilai-nilainya. X1 kali X2 berarti 1 kali 2 ditambah dengan Y1 negatif 1 dikali dengan Y2 atau 1. Dibagi dengan akar daripada. Akar daripada apa? X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2. Berarti 1 pangkat 2 ditambah negatif 1 pangkat 2. Dikali dengan akar daripada X2 pangkat 2. Berarti 2 ditambah dengan Y2 pangkat 2. Berarti 1 pangkat
2. Ingat kembali rumus untuk mencari panjang dari vektor. Ya. Terus kita lanjut, 1 kali 2, 2. Negatif 1 kali 1 adalah negatif 1. Per akar daripada 1 pangkat 2 ditambah dengan akar negatif 1 pangkat 2. Berarti 1 pangkat 2, 1. Ditambah negatif 1 pangkat 2 adalah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadinya akar 2. Terus akar dari 2 pangkat 2, 4. Ditambah dengan 1 pangkat 2, 1 berarti 4 tambah 1, 5. Akar 5. Akar 2 kali akar 5. Ingat kalau akar berarti angkanya yang di dalam dikalikan. Berarti akar 2 kali akar 5 berarti akar 2 kali 5. Berarti akar 10. Maka cos tetanya sama dengan 1 per akar 10. Setelah itu yang kita mau cari adalah sinus dan tangennya. Berarti kita masukkan ke segitiga siku-siku. Kita sudah dapatkan cos tetanya. Bisa kita gambarkan seperti ini. Dalam sebuah segitiga siku-siku, kita taruh tetanya di sini. Berarti kalau cos itu adalah sama dengan samping per miring. Ingat, cos itu adalah samping per miring. Jadi pelajaran trigonometri dasar di kelas 10. Samping miring. Kalau sin itu adalah depan miring. Kalau tangan adalah depan per samping. Jadi ada rumus yang biasa kita hafalkan bahwa sin itu adalah depan miring atau sidemi, sin depan miring. Terus kalau cos adalah kosami, cos samping miring. Kalau tangan adalah tadesa atau tangan depan samping. Kita lanjut. Berarti kalau cos theta, tetanya di sini, maka sampingnya yang bawah ini. Samping yang bawah ini, terus miringnya berarti yang ini. Miring itu depan segitiga sudut siku-siku. Dan ingat dalam segitiga itu kalau sisi miring ini pasti lebih panjang daripada sisi-sisi yang lain. Ya. Jadi akar 10 miringnya, sisi miringnya, terus sampingnya yang di sini adalah 1. Nah, kita harus cari yang depan ini supaya kita bisa mencari sin dan tangan. Jadinya kita menggunakan kita bisa menggunakan Pythagoras untuk mencari depannya. Yaitu kita misalkan di sini x. X itu sama dengan akar daripada yang ini miringnya pangkat 2 berarti akar 10 pangkat 2 dikurangi dengan 1 pangkat 2. Akar 10 pangkat 2, ingat akar pangkat 2 berarti tinggal angka yang ada di dalamnya, berarti 10 dikurangi 1 pangkat 2, 1. Berarti akar 9 sama dengan 3. Nah, kita sudah dapatkan nilai daripada x-nya berarti sama dengan 3. Maka bisa kita cari untuk nilai sin-nya. Sin theta itu tadi adalah depan per miring. Berarti 3 per akar 10. Angka depannya ini kan mata nih. Depan per miring. Terus tangannya adalah depan per samping. Tangan itu tadesa, depan samping. Berarti 3 per 1 sama dengan 3. Nah, kita sudah dapatkan nilai sinusnya dan tangannya. Ya, ini untuk contoh yang ketiga. Jadi kita kolaborasi dengan pelajaran di matematika wajib tentang trigonometri dasar, tentang nilai sin, cos, dan tangan. Oke, untuk latihannya di sini ada 3 nomor, akan mirip dengan contoh yang saya berikan. Yang pertama diketahui vektor A, vektor B, vektor C. Tentukan vektor A dot vektor B, vektor A dot vektor C, terus vektor A dot vektor B ditambah dengan vektor A dot vektor C. Yang terakhir, vektor A dot vektor B ditambah dengan C. Jadi kalau yang terakhir ini, cari dulu B tambah C-nya. Vektornya terus dicari perkalian atau dot produknya.
Jadi antara vektor A dengan perkalian vektor B dengan penjumlahan vektor B dengan C. Ya. Oke, terus yang kedua mirip dengan contoh yang kedua juga, sudutnya pun saya tidak ubah, sama dengan 90 derajat saja. Yang dicari di sini M. Jadi hati-hati ada duanya di sini. Ya, 2M di sini negatif, berarti negatif 1. Sini 5, sini 1. Oke, ya sesuaikan dengan lihat lagi di contoh yang kedua kalau belum terlalu dimengerti ya. Terus yang ketiga, tentukan besar nilai sinus dan tangen pada sudut yang dibentuk oleh vektor. Nah, di sini ada dua. Vektornya yang pertama adalah 35, 1, 5. Terus yang kedua 1, 2, negatif 2, negatif 1. Ini sesuai bisa digunakan cara di contoh yang ketiga. Oke. Materi untuk hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.